Baiklah, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kizi Lewina Andi dengan NIM D1C1230035. Sini saya akan menjelaskan seputar tentang jernang dan MIPA. Baiklah, saya akan menjelaskan itu tentang botani dan penyebaran, morfologi, panen, dan teknologi produk turunannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jernang, botani dan penyebarannya, taksonomi atau genus. Rotan jernang termasuk rotan penghasil resin dari genus Daemonoropes atau rotan lianah yang memanjat. Habitat dan penyebaran lokal, tumbuh di hutan hujan atau rawa gambut. Pada studi di Sintang atau Kalimantan Barat, tumbuh di kawasan ekobudaya Panam Sangkuang, Lubuk, dan area sejenis yang dilindungi masyarakat. Populasi di lokasi survei diperkirakan sekitar 400 hingga 500 batang per hektar menurut keterangan masyarakat setempat. Tipe tumbuh di kawasan gambut sering tampak berbatang tunggal atau tidak berumput dan membutuhkan pohon rambatan. Jika tidak ada pohon rambatan, rotan akan mati. Di daerah lain, misalnya di Jambi, rotan jernang dapat tumbuh berumpun. Selanjutnya, potensi produktivitas dari pengukuran lapang dan wawancara, potensi produksi di lokasi penelitian sekitar 33,33 kg jernang per hektar per sekali panen, atau dengan 2 sampai 3 kali panen per tahun karena ada periode berbuah berkelanjutan. Angka ini berbeda dengan hasil lain, misalnya Matangaran dan Puspitasari. Di Jambi sampai 180 kilogram per hektar per tahun, menunjukkan variasi besar menurut daerah dan teknik panen. Selanjutnya morfologi buah. Buah keluar dalam tandan berbentuk bulat kecil seperti butir, warna berubah seiring umur. Buah muda berwarna coklat tua kehitaman, buah matang berwarna coklat kekuningan atau kemerahan tergantung atau spesies daerah. Masa dari buah ke buah matang 11 sampai 13 bulan. Selanjutnya, bagian utama yang dimanfaatkan adalah resin atau getah yang ada di buah. Setelah diproses menghasilkan bahan padat disebut jernang atau resin beku. Selanjutnya, kandungan kimia pada jernang. Yang pertama itu ada resin utama, terdiri dari ester dan senyawa resin alkohol atau drakoresinotanol sekitar 57 sampai dengan 82% dari total resin. Yang kedua, komponen lain yang ditemukan yaitu ada drakoresena sekitar 14%, drakoalban hingga 2,5%, residu 18,4%. Analisis fisiko kimia, contohnya 5 jenis jernang di Jambi menunjukkan rendemen resin 1,20%, jenis paling rendah, hingga kurang lebih 11 sampai 12% untuk jenis lainnya. Kadar air 3 sampai 5%, kadar abu 0 sampai 2%, titik leleh 85 sampai 105 derajat. Screening fitokimia menemukan bahwa resin jernang positif mengandung flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan senyawa metabolit sekunder lainnya. Studi kadar total fenol tertinggi 71,37% atau sambal jernang asal Jambi, dan terendah yaitu sekitar kurang lebih 17,53%.
Selanjutnya potensi produk, resin jernang dipakai sebagai pewarna alami atau tenun ikat, kerajinan rotan, kayu, marmer atau keramik pada beberapa industri kecil, dan juga digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kerajinan dan pewarna tradisional. Di pasar, resin memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam literatur dicatat harga per kilo yang tertinggi tergantung mutu dan daerah. Selanjutnya panen dan pasca panen, waktu panen dan umur berbuah. Rotan berbuah pada umur kira-kira 4 tahun. Buah memerlukan 11 sampai 13 bulan untuk matang. Namun praktik panen lokal di Sintang memanen buah saat setengah ukuran, bahwa buah matang atau buah muda karena resin lebih optimal pada fase muda. Yang kedua, teknik panen tradisional. Petani memanen dengan parang dan galah atau galah panjang. Jika tandan terlalu tinggi, mereka memanjat pohon inang atau menebang pohon rambatan, atau praktik yang merusak bila tidak hati-hati. Buah dipetik dari tandannya, dikumpulkan dalam wadah anyaman rotan, lalu dibawa pulang untuk diproses. Kemudian masalah panen yang mungkin muncul, panen buah terlalu muda atau panen yang kasar, atau menebeng pohon rambatan atau memanjat sembarangan, mengurangi regenerasi sedikit anakan, dan beresiko menurunkan kelestarian populasi. Praktik dan panen yang tidak bertanggung jawab dapat mengancam stok dan kemampuan regenerasi. Selanjutnya ada teknologi atau proses produksi produk turunan. Berikut ringkasan proses pengolahan buah menjadi resin atau jernang seperti yang dideskripsikan pada jurnal. Buah dipisahkan dari tandannya dan dicuci bersih. Kemudian buah direbus dalam panci selama perebusan resin keluar dan mengapung ke permukaan air rebusan. Berikutnya resin yang mengapung diambil secara bertahap dengan kayu atau sendok besar dan dikumpulkan ke wadah. Berikutnya, resin yang berupa buih dibiarkan dingin dan mengeras menjadi gumpalan padat atau jernang. Kadang dimasukkan plastik sebagai pembungkus sebelum benar-benar keras. Yang terakhir, penyimpanan pada suhu kamar. Saat akan digunakan, jernang dipanaskan atau dicairkan kembali. Misalnya untuk mewarnai benang tenun, atau dipanaskan dengan air panas sehingga benang atau kerajinan dicelup untuk pewarnaan. Skala dan peralatan. Proses tradisional memakai peralatan sederhana seperti panci, baskom, kayu bakar. Untuk pengembangan agroindustri diperlukan modifikasi kontainer perebusan yang lebih efisien, kontrol suhu, penyaringan, pengolahan untuk mutu warna, pengeringan atau penepungan untuk produksi lain. Jurnal merekam praktik tradisional tidak memaparkan skala industri modern ataupun standar mutu bahan baku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nipah. Nipah adalah sejenis tumbuhan palem air yang hidup di daerah pesisir muara sungai dan hutan mangrove. Nama ilmiahnya Nipah fruticans wurum, dan merupakan satu-satunya spesies dari genus Nipah atau keluarga Aresaceae. Berbeda dari pohon kelapa atau aren, Nipah tidak memiliki batang yang menjulang di atas tanah, tetapi batangnya tumbuh memenjalar di bawah tanah atau rimpang rizom, sedangkan daun dan tandan buahnya tumbuh ke atas permukaan lumpur. Selanjutnya botani dan penyebaran. Nama ilmiah Nipah fruticans wurum atau satu-satunya spesies genus Nipah, anggota Aresaceae, tumbuhan palem yang membentuk rumpun dan memiliki rizom yang terbenam di lumpur. Habitat dan penyebaran tumbuh di zona mangrove atau pesisir payau atau daerah pasang surut, sepanjang muara sungai dan rawa berlumpur. Di Indonesia luasnya besar, diperkirakan ratusan ribu hektar.
sehingga potensinya luas untuk dimanfaatkan lokal maupun skala lebih besar. Potensi ekonomi dimanfaatkan hampir seluruh bagian daun untuk atap atau anyaman, lidi untuk sapu, tandan untuk nira, gula, aren atau etanol, buah untuk kolang-kaling atau tepung. Produksi nira dan potensi bioetanol atau etanol tinggi. Liter per hektar lebih besar dibandingkan beberapa tanaman yang menurut literatur yang dikutip. Pemanfaatan di lapangan di Desa Tanjung Putri masih tradisional dan belum maksimal. Selanjutnya morfologi dan bagian serta kandungan kimia. Buah tersusun dalam tandan atau bundel besar atau kluster. Setiap butir buah memiliki mesokarp berair atau endosperma yang saat muda berwarna putih, kenyal atau bahan kolang-kaling. Dan saat tua kulitnya keras kecoklatan. Ukuran buah bervariasi, tiap tandan biasanya 30-60 butir. Struktur perikarp dan perkembangan butir dijelaskan detail dalam studi morfologi. Endosperm atau buah muda atau kolang-kaling kaya akan karbohidrat sekitar 40-60%. Kandungan kering menurut beberapa studi, gula sederhana dan menghasilkan tepung setelah pengolahan, berpotensi sebagai sumber pangan atau tepung substitusi. Nira atau tandan buah atau getah mengandung sukrosa dan gula total yang cukup tinggi, sekitar 15-17% sukrosa pada beberapa studi, sehingga layak untuk diolah jadi gula aren, cuka, atau difermentasi menjadi etanol atau butanol atau biofuel. Selanjutnya daun atau pelepah atau lidi kaya serat selulosa, cocok untuk bahan atap kerajinan dan potensi pulp. Selanjutnya yang terakhir ada fitokimia dan nilai gizi. Mengandung fenolik, flavonoid, dan antioksidan pada ekstrak buah atau endosperm, menunjukkan potensi fungsional atau food nutraceutikal. Namun komposisi rinci per senyawa harus diperoleh dari analisis fitokimia terisolasi. Selanjutnya potensi produk turunan utama. Yang pertama, kolang-kaling atau buah muda, buah segar atau olahan atau tepung atau bahan pangan, cemilan, campuran minuman. Gula aren dari nira untuk pangan, bahan baku industri pangan atau nutraceutikal. Bioetanol atau bahan bakar dari nira fermentasi. Potensi diproduksi liter per hektar di tinggi menurut beberapa studi yang dikutip. Anyaman dan atap atau daun pelepah, kerajinan atap tradisional dikomersialisasi sebagai produk souvenir atau atap gazebo. Selanjutnya panen dan pasca panen. Panen nira disadap dari tandan bunga yang belum mekar. Satu tandan dapat disadap berulang. Dilaporkan dapat menghasilkan beberapa liter nira per tangkai per hari selama periode tertentu. Pengambilan nira memerlukan teknik untuk menjaga produksi dan regenerasi. Panen-panen buah atau kolang-kaling. Buah mudah dipanen untuk kolang-kaling. Buah tua sering dianggap tidak termanfaatkan di beberapa lokasi, meskipun mesokarpnya masih bernilai untuk tepung atau olahan. Pasca panen kolang-kaling melibatkan pemisahan endosperm, perebusan, dan proses pemutihan atau penukaran air untuk menjadi kolang-kaling siap konsumsi, atau proses tradisional cukup intensif tenaga atau energi. Proses pengolahan gula aren, penguapan atau reduksi nira sampai kristal atau padu. Proses fermentasi untuk fenol memerlukan kontrol mikrobiologis atau strategi dan pengujian mutu. Selanjutnya teknologi proses produksi produk turunan. Yang pertama gula aren atau tradisional industri skala kecil. Itu prosesnya sadap nira, kemudian disaring,
kemudian dimasak atau evaporasi, kemudian mengalami pengantalan, kemudian pembekuan atau penyimpanan. Untuk ke skala lebih besar diperlukan evaporator efisien, penanganan higienis, dan standarisasi mutu, seperti kadar air, warna, aktivitas enzimatik. Selanjutnya, untuk pembuatan kolang-kaling atau olahan buah, panen buah muda, kemudian pemecahan kulit, kemudian masuk dalam proses pemasakan dan perendaman, kemudian masuk proses pemutihan dan pencucian berulang, selanjutnya yang terakhir masuk ke dalam proses pengemasan. Untuk komersialisasi diperlukan fasilitas sanitasi, pengolahan standar atau HACCP, dan pengembangan vakum atau sirup. Selanjutnya ada bioetanol, prosesnya yang pertama nira disaring, selanjutnya masuk dalam proses hidrolisis jika perlu, berikutnya masuk ke dalam proses fermentasi dengan cara Saccharomyces cerevisiae atau strain lain, kemudian didestilasi. Pengembangan komersialisasi memerlukan viability ekonomi dan infrastruktur destilasi. Kemudian yang terakhir ada anyaman dan atap, yaitu prosesnya pembibitan atau peremajaan rumput, kemudian panen daun terpilih, selanjutnya masuk ke dalam proses pengolahan, pengeringan atau pembuatan atap, yang terakhir finishing untuk pasar souvenir. Pengembangan produk harus mengatasi substitusi plastik dengan kualitas dan pemasaran yang baik. Nah, berikut adalah sumber yang saya gunakan dalam materi ini. Itu tadi pemaparan materi tentang NIPA dan Jernang yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.